Oke, selamat pagi. Kembali lagi pembelajaran kita di hari ini. Ibu guru ambil muatan IPS dari buku Bupena 5A. Yang punya buku Bupena 5A bisa kalian lihat di halaman 156, 157, dan 160. Ini sudah jelas ya. Kemudian materi kita tentang interaksi sosial manusia. Oke, yang ini ambil dari 156 ya. Kalian bisa lihat interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Oke, seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling berhubungan antara satu sama lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan jasa pelayanan dari orang lain. Kemudian bukan saja kita dengan manusia, interaksi antara manusia dengan manusia, tentu saja kita juga tetap menjalin interaksi dengan lingkungan alam. Seperti itu. Oke. Jadi, kalian perhatikan di sini ada keterangannya. Hubungan dalam kehidupan sosial setiap individu saling berhubungan satu sama lain. Kemudian, hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain disebut juga interaksi sosial. Tadi Ibu sudah bilang, ya kita di sini adanya interaksi sosial antara satu orang dengan orang lain. Contohnya kalian kelas 3 bermain dengan kelas 4, kelas 5 bermain dengan kelas berapapun itu kalian sudah menjalin komunikasi, interaksi sosial antara kelompok satu dengan kelompok lain. Kalau interaksi individu berarti mungkin Sam main dengan Vito. Dan dua punya interaksi sosial, satu orang. Rame-rame berarti interaksinya sudah interaksi kelompok, artinya bahwa kalian itu sudah bermain satu sama yang lain, seperti itu. Kemudian di atas ini interaksi kita dengan manusia. Kalau di sini interaksi kita dengan lingkungan. Oke, interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Oke. Jadi, masih ingatkah kamu berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat? Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam di sekitarnya, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Ya, kegiatan ekonomi ya. Contoh yang kalau orang di pegunungan, dataran tinggi, sesuai dengan lingkungan mereka, tidak mungkin mereka akan menanam padi, tapi mereka akan menanam teh, kemudian kina, seperti itu. Jadi itu interaksi mereka dengan lingkungannya. Jadi karena mereka sudah tahu, ini saya punya lingkungan ini seperti ini, jadi saya tidak bisa menanam yang seperti ini. Untuk saya tetap bertahan hidup, saya harus menanam yang seperti ini, yang sesuai dengan saya punya lingkungan. Seperti itu. Jadi untuk bertahan hidup juga, manusia harus dia berinteraksi dengan lingkungan. Dia tahu di lingkungannya itu harus seperti apa. Ya, tidak bisa lingkungan menyesuaikan diri dengan manusia. Tapi kita manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi di halaman 156, masih tetap di bagian bawahnya tadi. Oke, di sini ada satu cerita tentang potensi garam di NTT sangat besar untuk dikembangkan. Ya, di sini tadi kan Ibu sudah 10 kali mau baca ini tentang ini. Ya, jadi potensi garam di Nusa Tenggara Timur ini saat ini sangat besar untuk dikembangkan karena iklim wilayah itu sangat mendukung. Cuaca di wilayah NTT yang panas dalam rentang waktu yang lama cocok untuk pengembangan industri garam. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, pemerintah daerah NTT terus mendorong pengembangan industri garam. Kini, musim kemarau yang berlangsung selama 8 bulan disertai embusan angin yang kencang dengan kecepatan 40 km per jam
tidak lagi menjadi bencana bagi masyarakat. Selain faktor cuaca, ketersediaan lahan dan belum tercemarnya air juga menjadi pendukung potensi pengolahan industri garam di daerah tersebut. Industri garam membuka lapangan pekerjaan baru di NTT. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan musim kemarau panjang. Pemerintah daerah mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja di tambak-tambak garam yang dibangun oleh pemerintah. Pekerjaan di tambak garam beragam, mulai dari petugas yang mengalirkan air laut ke tambak, pengumpul garam, pengepakan, hingga penjualan. Garam dari NTT terkenal karena kualitasnya yang baik, berkat pengolahan dengan menggunakan teknologi geomembran. Dengan potensi ini, diharapkan NTT dapat menjadi penyedia pasokan garam nasional di masa depan. Oke, itu adalah bacaan yang tadi. Sekarang, kalian bisa lihat di sini, apa bentuk interaksi yang terjadi dalam pembuatan garam. Bentuk interaksinya, berarti dalam pembuatan ini, interaksinya berarti interaksi antara interaksi sosial, yang tadi manusia dengan manusia, ya, dan interaksi lingkungan hidup. Seperti itu, artinya manusia dengan alam. Kemudian, siapa saja yang berperan dalam proses tersebut? Di sini ada manusia, antara membentuk satu kelompok. Kemudian ada lagi pemerintah. Ini pemerintah juga masuk dalam kategori manusia ya. Kalau dijabarkan lagi berarti manusia, orang yang satu, kemudian membentuk kelompok, kemudian ada bantuan pemerintah juga sebagai manusia, kemudian lagi ada lingkungan. Seperti itu. Kemudian bagaimana proses pengolahan industri garam di NTT? Jadi yang tadi prosesnya, bagaimana air laut kemudian diproses menjadi garam. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pembukaan industri garam bagi lingkungan sosial di daerah tersebut? Ya, pengaruhnya berarti membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Seperti itu toh di lingkungan mereka. Ya, dari sini kemudian kalian perhatikan lingkungan sekitarmu. Nah, Ibu kembali ke sini saja. Oke, dari teks ini, di sini bagaimana karena lingkungan, suasana dalam lingkungan tempat tinggal NTT ini panas, kemudian anginnya, kecepatan anginnya bertiup itu cukup bagus, tinggi, sehingga mereka bukan menjadi masalah bagi mereka, tapi memberikan keuntungan, sehingga mereka membuat pengolahan industri garam ini. Jadi mereka produksi garam seperti itu. Ini sesuai dengan tempat tinggal mereka. Ya, seperti itu ya. Sama kayak kita di wilayah sini, biasanya mereka memanfaatkan karena dataran rendah, mereka lebih memilih bertani. Kemudian karena kepadatan penduduk, mereka memilih usaha-usaha seperti itu. Ada juga yang sekarang kita di wilayah Kabupaten Sorong, karena lahannya masih kosong, kemudian tanahnya seperti tanah liat ya, sehingga banyak dibuka batu bata. Itu seperti kayak kalian tahu tuh batu bata. Ya. Selanjutnya di sini, jadi ya, ini selanjutnya kalian bisa lihat yang punya buku buku pena, ini halaman selanjutnya dari muatan IPS. Yang punya buku kalian bisa lihat di halaman 160. Tadi kan di buku sudah kasih tahu toh dalam pembahasan halaman-halaman yang akan tertera akan kita bahas. Di sini interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Oke, masih ingatkah kamu tentang interaksi sosial? Ini antara satu orang dengan orang lain itu. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Perbedaan yang ada harus dapat diatasi untuk dapat mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Oke, jadi seperti itu.
Kalau orang mau bekerja, contoh kayak tadi yang kita bahas tadi tentang produksi garam ini kan adanya harus ada kerjasama antara masyarakat, kemudian ada pemerintah, setelah itu masyarakat dengan masyarakat. Ada yang bagian tadi di sini kan. Oke, di sini. Ya. Jadi setiap orang harus saling hidup bergaul dengan orang lain, dia tidak bisa sendiri, seperti itu. Kemudian tidak mungkin kita bisa menjahit, membeli pakaian ini, harus ada orang yang beli, kemudian kita jual, kemudian kita beli. Artinya ada pelayanan jasa dari orang lain. Kemudian kalau dalam materi ini, potensi garam ini, yang bacaan ini, itu bagaimana ada yang bagian untuk mengalirkan air laut ya, masuk ke tempat produksi. Kemudian ada yang produksi. Terus ada lagi yang paket, artinya sudah jadi terus bungkus-bungkus itu. Kemudian ada yang jual. Jadi artinya adanya kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Seperti itu. Tapi mereka tetap dalam satu kesatuan dalam perusahaan itu. Seperti itu. Ini kalau dalam IPS. Kalau dalam PPKN berarti kita tetap adanya, meskipun masing-masing dengan dia punya kesibukan, dengan dia punya ini, tetap kita tuh satu. Kemudian berbagai macam suku, karakter, dan budaya, kita juga tetap satu, yaitu Indonesia. Seperti itu. Intinya bahwa setiap keberagaman yang terjadi, kita harus tetap saling mendukung, saling menghargai, sehingga terwujudnya kita punya tujuan. Ya, jadi di sini perbedaan yang ada harus dapat diatasi untuk dapat mewujudkan tujuan bersama. Oke. Perbedaan-perbedaan yang tadi Bu Guru bilang, perbedaan pendapat kah, suku, pokoknya segala macam hal, karena ini masing-masing orang itu kan punya pola pikir yang berbeda. Jadi kalian itu atau manusia ini dia harus tetap menerima kekurangan bahkan kelebihan orang lain dan tidak boleh memberontak, seperti itu. Jika tidak senang atau ini, kalian bisa menyampaikan secara baik-baik. Oke, di sini juga ada bacaan tentang budidaya jamur dengan media kapas. Ini. Oke, kita baca lagi ya. Ini sebuah lahan pertanian di Kabupaten Brebes, Jawa Barat, tepatnya di Desa Bulakamba. Dijadikan lahan untuk membudidayakan jamur merang. Berbeda dengan di daerah lainnya, para petani di Brebes membudidayakan jamur menggunakan media kapas sebagai media tanamnya. Teknik budidaya ini dikembangkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Brebes pada tahun 2011. Petani membuat media kapas dengan memfermentasikan limbah kapas yang didapat dari pabrik tekstil di Bandung, Jawa Barat. Menurut para petani, budidaya jamur menggunakan media kapas ini sangat membantu petani karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Selain itu, budidaya jamur dengan media kapas ini hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat. Keuntungan lain dari budidaya jamur dengan media kapas yaitu kualitas dan produksinya yang bagus. Oke, jadi seperti itu. Kemudian lanjut di sini, apa manfaat budidaya jamur bagi masyarakat dan lingkungan? Oke, karena lingkungannya mungkin sempit. Di sini kan dikatakan bahwa kalau buat budidaya jamur ini dengan media kapas tidak membutuhkan lingkungan yang luas kayak tadi garam kan. Kalau di NTT itu karena lahannya luas, jadi mereka penjemuran tuh mereka menggunakan lahan yang luas. Tapi kalau di sini tidak. Biasanya kalian lihat tuh kalau budidaya jamur itu hanya kayak rumah, kemudian orang susun-susun begitu, kayak perpustakaan, ada di bawah, ada di atas, seperti itu. Buku-bukunya yang ditaruh-taruh di rak-rak, sama kalau orang budidaya jamur juga tuh seperti itu. Yang ibu guru nonton tuh kayak begitu. Seperti itu ya. Kemudian di sini apa manfaat budidaya jamur bagi masyarakat dan juga lingkungan? Oke, di sini karena lingkungannya itu mungkin dia suhu udaranya membantu untuk jamur ini bisa tumbuh. Manfaatnya berarti yang pertama mengurangi pengangguran, adanya sumber pendapatan bagi masyarakat di situ.
Kemudian di sini siapa saja yang berperan dalam proses pembuatan jamur, budidaya jamur ini. Kemudian apa saja peran mereka? Jelaskan. Jadi di sini pasti ada yang di bagian cari-cari kapas yang tadi ke Bandung sana itu ambil. Kemudian ada yang hari-hari datang cek, jaga, ada yang isi wadahnya, kemudian ada yang menjualkan, seperti itu. Jadi guru pikir demikian, dan ingat, nanti kalau di soal-soal semester itu ada cerita seperti ini dan dirangkaikan sendiri. Jadi seperti itu pembelajarannya. Ini ada tugasnya. Halaman 170 nomor 1 sampai 5 hanya muatan IPS yang kalian kerjakan. Tidak menuliskan soal, langsung dijawab. Oke, selamat pagi.